Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat akhir zaman. Nabi Musa alaihi salam merupakan salah satu nabi dan rasul yang dikaruniai mukjizat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihi salam adalah salah satu rasul Allah yang memiliki banyak keistimewaan. Allah pun telah mengabadikan dalam Al-Qur'an kisah Nabi Musa secara lengkap pada beberapa surat yang berbeda di dalam Al-Qur'an. Nama Nabi Musa alaihi salam disebut dalam Al-Quran sebanyak 136 kali, tersebar dalam 34 surat, 27 Makkiyah dan 7 Madaniyah. Paling banyak terdapat dalam surat Al-A'raf berjumlah 21 kali, kemudian surat Al-Qasas berjumlah 18 kali, surat Toha 17 kali dan surat Al-Baqarah 13 kali, selebihnya berkisar antara 1 hingga 8 kali. Lalu bagaimana kisah lengkap Nabi Musa alaihi salam dari lahir sampai wafat? Mari kita simak selengkapnya ulasan berikut ini. Kisah Nabi Musa alaihi salam dan Bani Israel menyembah patung anak sapi. Kisah ini disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran, di antaranya dalam surat Toha ayat 85 hingga 98, dan surat Al-A'raf ayat 148 hingga 153. Ketika Nabi Musa menerima kitab Taurat di Gunung Tursina, Allah menguji keimanan Bani Israel dengan patung anak sapi seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Toha ayat 85. Dia Allah berfirman, "Sungguh, kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan. Dan mereka telah disesatkan oleh Samiri." Setelah kepergian Nabi Musa, Bani Israel tidak mau patuh pada perintah Nabi Harun. Bahkan Nabi Harun diancam akan dibunuh, jika terus mengajak mereka berbuat baik. Sungguh, Bani Israel adalah kaum yang zalim. Di antara mereka ada seseorang yang bernama Samiri, ia berusaha mempengaruhi Bani Israel agar mau menyembah patung yang dibuatnya. Patung tersebut terbuat dari emas berbentuk seperti anak sapi. Orang-orang percaya bahwa patung anak sapi itu adalah Tuhan, karena patung tersebut dapat mengeluarkan suara. Padahal, sebenarnya suara itu berasal dari hembusan angin yang masuk ke dalam rongga patung. Dengan teknik yang dibuat oleh Samiri, Nabi Harun geram melihat kesesatan yang dilakukan Samiri dan Bani Israel lainnya. Nabi Harun mengingatkan mereka dengan lemah lembut. "Wahai kaumku, mengapa kalian menyembah benda tidak bernyawa itu? Sudah lupakah kalian kepada Allah Tuhan semesta alam?" Bani Israel masih tetap ngeyel seraya berkata, "Sudahlah Harun, engkau diam saja. Selama Musa belum kembali, kami tidak mau mematuhi perintah Nabi yang lemah sepertimu. Lagi pula kami telah menemukan Tuhan yang sebenarnya, ia Tuhan yang dapat bersuara." "Astagfirullahalazim," ucap Nabi Harun. "Dengan mudahnya, kalian menukar keimanan kalian kepada Allah, dengan patung anak sapi ini. Sungguh kalian benar-benar telah berbuat zalim." Bani Israel masih saja begitu, malah mengancam Nabi Harun, lalu berkata, "Jika kamu terus mengoceh, kami tidak segan-segan untuk membunuhmu Harun." Nabi Harun mengingatkan, andai Musa mengetahui kesesatan ini, pasti dia akan murka kepada kalian. Nabi Harun sangat sedih dan kecewa melihat kaumnya menyembah patung anak sapi, yang dianggap sebagai Tuhan mereka. "Ya Allah, jadi selama ini mereka tidak benar-benar bertaubat." Setelah 40 malam berlalu, Nabi Musa kembali ke tengah-tengah kaumnya. Beliau sangat marah sekaligus sedih melihat perubahan yang terjadi dengan kaumnya. Kemudian, Nabi Musa menghampiri saudaranya dengan penuh kemarahan. "Wahai Harun, mengapa engkau hanya berdiri dan diam saja, melihat perbuatan mereka itu? Engkau tidak sungguh-sungguh menjalankan amanatku." Nabi Harun kaget melihat Nabi Musa yang tiba-tiba datang melabraknya. "Tenanglah wahai saudaraku, dengarlah penjelasanku dahulu. Aku telah mengingatkan mereka, namun mereka tidak mau mendengarkanku. Kaummu menganggapku lemah, tidak memiliki kekuatan sepertimu, dan mereka hampir saja membunuhku. Astagfirullahalazim, maafkan aku wahai saudaraku." Nabi Musa menyadari kekeliruannya, dan segera meminta maaf kepada Nabi Harun. Kemudian, Nabi Musa berdoa kepada Allah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 151. Dia Musa berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang dari semua penyayang." Setelah itu, Nabi Musa langsung menghampiri kaumnya,
yang sedang menyembah patung anak sapi. Menyadari kedatangan Nabi Musa, Bani Israel mulai resah. Sebenarnya mereka takut dan segan kepada Nabi Musa yang kuat. Namun entah mengapa keimanan mereka mudah sekali dipalingkan dari Allah. Nabi Musa menghampiri kaumnya seraya berkata, "Wahai kaumku, apa yang telah kalian kerjakan selama aku pergi? Bukankah Allah telah menjanjikan surga bagi kalian yang beriman? Tidak cukupkah dengan Allah menampakkan kekuasaannya di depan mata kalian satu persatu? Semudah itukah kalian berpaling darinya?" Meskipun Nabi Musa sangat kecewa terhadap kaumnya, namun beliau tetap dapat mengontrol emosinya. Sedangkan Bani Israel mulai ketakutan dan mencari-cari alasan. "Wahai Musa, sesungguhnya kami berpaling dari Allah, bukan atas dasar kemauan kami sendiri, melainkan karena hasutan Samiri. Dia yang mengajak kami untuk menyembah patung anak sapi ini." Kemudian, Nabi Musa mencari orang yang bernama Samiri, yang disebut-sebut sebagai dalang dari penyembahan patung anak sapi. "Wahai Samiri, benarkah apa yang mereka katakan? Jika benar, apa yang membuatmu berani melakukan hal tersebut?" Samiri menjawab, "Aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Dengan semua pengetahuan yang aku miliki, maka jadilah patung anak sapi itu." Mendengar jawaban Samiri, Nabi Musa semakin geram, lalu mengusir Samiri dari tempat itu. Samiri meninggalkan tempat tersebut sambil menundukkan kepala. Kemudian Nabi Musa mengutus kaumnya untuk membakar patung anak sapi dan membuang abunya ke laut. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Toha ayat 98. "Sungguh, Tuhanmu hanyalah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu." Demikianlah akhir kisah Bani Israel menyembah patung anak sapi. Lalu, bagaimanakah kisah selanjutnya Nabi Musa dan Bani Israel? Kita lanjutkan di episode berikutnya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.